아, 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 아. 심정을 갖고 일하는 것이 아닌가 싶기도 하고 말이죠. 잘 알겠습니다. Halo dangsanaku yang tamu kesakitaraan, kembali lagi bersama saya C di sini. Sudah nonton episode sebelumnya belum, dangsanak? Kalau belum, cek di halaman channel biar tidak ketinggalan ceritanya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke episode 4-nya. Bungo. Di episode kali ini, pertama-tama kita akan diperlihatkan dengan Yong-hee sedang berduaan di dalam mobil bersama Presiden Choi. Di mana ketika itu Presiden Choi mengatakan kepadanya bahwa akan memberi gelar pahlawan kepada almarhum Yul suaminya. Punya usut ternyata itu adalah alasan Pak Presiden hanya untuk menanyakan tentang Pyu. Namun Yong-hee memang tidak pernah lagi bertemu dengannya. Terakhir kali bertemu ketika dia membawa bayi laki-lakinya ketika umur 1 bulan. Dan dia berjanji akan membesarkannya. Nah, dari sinilah kecurigaan Pak Presiden terhadap Pyu dan anaknya Yong-hee. Namun Pak Presiden menyembunyikan karena masih belum terlalu yakin. Biar waktu yang menjawab Jer. 28년 전 혹시 진표선 국가 유공자로 인정받을 수 있도록. Sementara itu di lain tempat Pyu dan Lee bertemu, di mana Pyu masih marah kepada Lee karena tidak menghabisi Yong-wan. Di sana Pyu mengatakan jika orang kedua dapatnya, maka dia akan dihabisi oleh tangannya sendiri. Namun jika Lee yang menemukan, terserah mau dibalas secara hukum atau seperti apa. Karena Lee sadar takdir hidupnya adalah balas dendam dangsana. Dan akhirnya ia tetap melanjutkan mencari semua pelaku yang telah mengkhianati ayah juga Pyu dan lain-lainnya. 그렇게 죽게 내버려두지 않아. 그것들은 양심도 책임감도 의리도 없는 들한테 손가락질 받는 게 두려웠던 인간들이라면은 분명히 죽이라고 그랬지 누가 검찰에 갖다 두라고 그랬어. Singkat cerita, kemudian Lee mendatangi tempat ibunya dan di sana ia memesan makanan. Terlihat pandangan Lee selalu tertuju kepada Yong-hee. Namun ketika itu datanglah Kim. Sen, Dae, dan Kim sering makan di sini dangsanak. Sehingga membuat Lee langsung bergegas pergi dan meninggalkan uang untuk Yong-hee. 한 맛이 없어져서. Malam harinya Lee dan Kim bertemu di sebuah tempat yang romantis, di mana di sana Lee mengungkapkan kesedihannya bahwa dia tidak pernah diberi kasih sayang oleh seorang ibu. Namun Kim juga mengatakan kepada Lee bahwa nasib mereka berdua tak beda jauh, di mana Kim juga tidak memiliki seorang ibu sejak lama. Hingga larut malam mereka berbincang. 그래도 엄마 없는 건 뭐 같으니까 뭐 좀 통하는 쥐어박는 말투에 화가 나서 그만. Esok harinya Lee bersama Bae-sik, di mana Lee mengatakan kepada Bae-sik bahwa dia dengan ayah angkatnya yakni Pyu sedang berlomba, di mana ketika itu dia mengatakan bahwa jika Pyu yang mendapatkan orang kedua, maka dia dengan tak segan membunuh. Namun jika Lee yang mendapatkan, dia hanya memenjarakan, karena nantinya Lee tidak akan membuat nasib keluarga mereka yang ditinggalkan akan hancur juga. Dan juga jika darah dibalas darah, maka semua itu akan tetap menjadi turun-temurun dangsanak. Itulah alasan Lee kenapa tidak mau menghabisi orang yang telah menewaskan ayahnya juga teman lainnya. 내 생각이 맞았어. 왜? 회장이 들어왔다고? 언제? Sementara itu di ruangan Yongju, di mana saat itu mereka ingin menangkap orang yang telah mengantarkan Yong-wan di dalam kotak sebelumnya. Karena menurut mereka itu adalah hal yang kurang sopan. 사람, 시티 헌터라든가 알아봤어? 이경환 본인이 직접 진술했기 때문에 완벽한 현행범. 그러므로 이미 떨어진 상태였고 별시가동 보조. Di lain tempat di mana saat itu Pyu sedang di pinggir pantai sambil mengingat kejadian kelam ia saat waktu itu. Di mana di sana terlihat di pandangan wajahnya terlihat jelas sejuta kesedihan. Tak lama kemudian datang seorang pria, dia adalah Sang-guk. Ternyata dia adalah mantan inspektur, namun dulu ia dipecat karena masalah yang menimpanya. Dan dia juga adik kandung Sang Jin, di mana Sang Jin adalah bawahan Pyu dan dia adalah termasuk korban dari pengkhianatan negara. Saat itu Pyu mau mengajaknya untuk bekerja sama untuk membalas kejadian itu. Lantas saja membuat Sang-guk sangat bersedia dan menerima ajakan Pyu. 왜 접촉해서 무리를 일으켜 옷을 벗었고 난 사람 뒷조사하는 인물 절 어떻게 하시고 전직 경찰이더군요. 나 경찰 전화하신 분 맞죠?
Sementara itu, di tempat Lee, dia saat itu menelpon Basic. Ternyata Lee sudah mengetahui bahwa Kim Nana adalah anaknya dari Basic. Nah, dan sanaku, ketika itu dia menyuruh Basic untuk mengikuti Kim Nana. Karena kebetulan saat itu Kim tidak lagi bekerja sebagai pengasuh anak presiden. Namun dia saat ini ditugaskan untuk menjaga Yong Hak. Di mana setelah Presiden Choi habis jabatannya, dialah yang nantinya akan mencalonkan sebagai presiden menggantikan Pak Choi. Ketika itu kebetulan Lee sedang memperbaiki komputer punya Kim yang sedang rusak. Di mana saat itu Lee juga mendengar sebuah lagu dan rencananya akan mengantarkan Yong Hak ke sebuah acara perayaan hari jadi bersama istrinya. 오늘 서영학 후보 결혼기념일이라 레스토랑에서 식사하시는데 Singkat cerita, saat di rumah, Lee dan Basic memandangi sebuah foto-foto temannya Yongwan, di mana Lee masih mengira siapa-siapa saja yang termasuk anggota yang membunuh ayahnya dulu. Di mana di sana foto Yong Hak juga ada di sana dan sanaku. Kemudian dia menyuruh Basic untuk mencari informasi. Karena hanya dengan Yongwan lah salah satu cara untuk mengetahui sisa pelakunya. Di mana saat itu dia menyuruh Basic mendatangi Yongwan di penjara. Singkat cerita, kemudian Basic pun mencari informasi mendatangi penjara. Namun kepala sipir mengatakan bahwa dia tidak bisa ditemui karena sedang ingin dibawa pergi ke lembaga lainnya. Dan akhirnya Basic pun mengatakan kepada Lee tentang apa yang terjadi. Kebetulan saat itu Lee berada tak jauh dari tempat tersebut. Nah, saat itulah ternyata Pyo menyamar menjadi sipir. Saat itu dia membawa Yongwan pergi dan sana. Kemudian saat di jalan Lee melihat Pyo. Lantas saja membuatnya langsung mengejar bus tersebut. Di mana saat di tengah jalan Pyo mengancam supir dan menjatuhkannya. Kalian masih bingung kenapa mereka saling kejar-kejaran? Jadi begini dan sanak. Lee tidak ingin balas dendamnya dengan cara menghilangkan nyawa. Sedangkan Pyo ingin menghabisi dan menghilangkan nyawa para pengkhianat. Jadi begitulah dan sanakku. Dan akhirnya Pyo mampu lari dari kejaran Lee. Saat itu dia mengatakan kepada Yongwan dan mengancam kepadanya. Jika tidak mengatakan para pengkhianat tersebut, bahwa keselamatan keluarganya akan terancam. 오이 누군지 총에 맞아 죽었다. 내 눈앞에서 이신도를 저런 행방불명 처리를 해서 주민등록을 말소시키면. Saat itu Yongwan hanya mengatakan satu orang saja, yakni Yong Hak. Karena kebetulan polisi datang saat itu. Dan Pyo pun langsung lari dari tempat itu dan sana. Kemudian malam harinya di mana saat di jalan Lee menelpon Pyo. Karena dia tahu akan menghabisi semua yang ada di sana. Di mana Kim juga berada di sana sehingga membuat Lee pun bergegas untuk menuju tempat tersebut. Di mana mereka semua merayakan hari jadinya Yong Hak dengan istrinya. Lee mencoba menelpon Kim, namun dimatikannya adang sanaku. Singkat cerita, kemudian dari ketinggian di mana Pyo sudah menargetkan kepala Yong Hak dengan senjata AWM-nya untuk menghabisi dan rasa balas dendam yang masih membara di hatinya. Dalam hitungan ketiga, dia akan menembaknya. 1, 2, 3, blep. Tiba-tiba mati lampu, sehingga membuat Pyo kehilangan target. Namun sebagai mantan tentara, ia tetap melanjutkan targetnya, di mana saat itu yang tertuju adalah Kim. Dan 1, 2. Saat itulah tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya, dan ada darah di pipinya, dan film pun bersambung. Nah, dan sanaku bagaimana filmnya semakin kesini semakin menegangkan saja ya. Menurut kalian siapakah yang menolong Kim? Apakah itu Lee, Basic, atau ada orang lain? Dan darah yang ada di pipi Kim masih menjadi misteri. Jadi sabar ya, tungguin episode selanjutnya. Hehe. Oh iya, dan sanak, di episode 4 ini agak lebih sedikit ya, karena ada adegan yang menurut saya tidak terlalu penting. Dan juga banyak adegan yang tidak terlalu banyak dialognya. Sehingga nggak saya buat skripnya, oke? Jadi mohon pengertiannya ya, dan sanakku. Oke, bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya C, salam tambuk seketeraan. Wah. 가도 되죠? 아 잠깐. 2장 되게 한다고? 덱도 만만치 않아. 원래 못된 건 빨리 배우잖아요. 어? 내가 말하기 전에 커피 대접 좀 하고 좀 그래야 되는 거 아니야?